Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Partisipasi untuk acara ini tanpa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah hari ini kita telah melepas 103 anak-anak TKB Yayasan Al-Huda. Ini sudah yang ke-12 kali. Dan alhamdulillah Yayasan Al-Huda sudah didirikan sejak 13 atau 14 tahun yang lalu dan sudah memberikan sumbangsih kepada Bumi Pertiwi Pelalawan. Itu yang bisa kami lakukan untuk meningkatkan SDM Bumi Pelalawan. Walaupun kecil, kata pepatah, kalau dia sekepal, jadikanlah gunung. Kalau ia setitik, anggaplah lautan. Yang penting ada artinya. Kenapa? Saya ingat dulu waktu kecil-kecil saya, masa itu mau orang ikut TK atau tidak masalah. Boleh ikut, boleh tidak, yang penting bisa masuk SD. Tapi kalau sekarang TK itu sudah menjadi sebuah kewajiban, paling tidak di mata orang tua. Akan sangat malu orang tua kalau anaknya tidak masuk dalam TK. Kenapa? Di TK itulah basic dibentuk. Ada 4 unsur yang dibina di TK. Pertama, kecerdasan intelektualnya. Anak diajar tahu tentang benda-benda, diajar tahu tentang alam. Yang kedua, kecerdasan emosionalnya diasah sehingga anak bisa merasakan perasaan orang lain. Ketiga, apa? Kecerdasan spiritualnya. Anak-anak tahu siapa yang menciptakan alam ini, siapa Tuhannya. 3, kecerdasan diberikan pada anak-anak TK sesuai dengan kemampuannya. Dan yang keempat adalah psikomotornya. Tadi anak-anak menari-nari, itu psikomotor. Kalau tidak di TK, mungkin anak-anak tidak ngerti bagaimana lenturnya tubuh untuk bisa menari, bagaimana kerasnya kalau dia harus bersilat. Itu psikomotor dan diajarkan di TK.
Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah filosofinya sekolah yang sangat dasar itu tadi. Dia memberikan kemampuan-kemampuan dasar untuk kemudian dikembangkan pada tingkat SD. Nah, kami selaku pembina akan selalu menjaga mutu ini. Kepada guru-guru juga kami berharap bahwa tetaplah berjuang mendidik anak-anak ini. Kita seperti menanam pohon yang buahnya mungkin kelak bisa kita petik. Entah itu kita masih hidup atau sudah mati, tapi yang pasti buah dari pohon yang kita tanam itu menjulur sampai ke surga, dan kita memetiknya ketika kita berada di surga nanti. Jadi jangan pernah kita merasa berat dan berkecil hati. Itulah esensi filosofinya kita sebagai pengajar. Dan ada satu hal lagi yang guru-guru sadari, bahwa di dalam mengajar sebenarnya dia juga sedang belajar. Kita tidak bisa pungkiri kemampuan guru-guru ini. Ketika sekian tahun dia sudah mengajar, maka dia berubah menjadi orang yang punya kemampuan vital. Saya ketika Ibu Dewi Rosinta tadi berpidato, saya terpana saya. Kalaulah tidak ada Bu Eti di sini, mungkin saya langsung tadi salami dia dan begitu. Kenapa? Ketika 13 tahun yang lalu Bu Dewi Rosinta itu, saya tahu persis siapa dia dan bagaimana dia. Tapi kemudian sekarang dia bisa berpidato dengan menggunakan istilah-istilah yang sedemikian sophisticated. Itu kenapa? Karena 13 tahun dia mengajar, dan 13 tahun dia sambil mengajar itu dia tak sadar bahwa dia juga belajar. Itulah manusia. Di dalam mengajar dia akan belajar. Maka pasti kita akan lebih naik tingkatan kita ketika kita mengajar. Maka jangan pernah berkecil hati para guru. Jangan pernah berkecil hati. Anda adalah orang yang mulia. Orang tua murid, saya juga sampaikan bahwa perjuangan terbesar itu bukanlah ketika melahirkan anak. Salah itu. Perjuangan terbesar adalah setelah anak itu lahir dan menjadikannya orang yang baik. Tidak bisa hanya diserahkan kepada guru dan sekolah. Itu tetap menjadi tanggung jawab daripada orang tua yang harus ikut terlibat. Dan sekolah sekaligus membina orang tua. Ini baru jalan semuanya. Demikianlah, nanti Ibu Teti Heriati marah kalau saya terlalu panjang berpidato. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa berbahagia dengan hasil yang sedikit ini.